Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an. Semoga semuanya selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembahasan kita pada masalah ilmu waris dalam Islam. Nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah sebelumnya kita membahas tentang masalah aul, yaitu ketika kita sudah yakin nih faradnya, AM-nya, dan ternyata pas kita hitung total sahamnya itu lebih besar, lebih banyak daripada AM. Nah, itu adalah masalah aul. Lalu bagaimana penanganannya? Berarti AM awal tuh kita ganti dengan AM yang sudah terjadi aul itu. Nah, kita akan membahas kebalikannya. Apa sih kebalikannya? Itu adalah masalah rod dalam penghitungan warisan. Rod ini kebalikan dari awal. Ar-roddu lugotan al-audu warruju, yaitu kembali. Al-roddu istilahan huwa i'adatu taksim al-baqi minat tarikah, yaitu mengembalikan bagian sisa dari harta warisan ba'dal furud ala ashabil furud, setelah kita bagikan kepada para ashabul furud binisbah furudihim, dengan porsi mereka masing-masing, idza lam yujad asib, kecuali tidak ada asobah. Ternyata di list ahli waris itu tidak ada asobah, entah asobahnya memang tidak ada di keluarga yang ditinggalkan atau ternyata terhalang asobahnya. Nah, ini namanya kita akan maka terjadilah rod. Nah, gimana cara penghitungannya, ini akan kita bahas hari ini. Ar-roddu diddal aul. Rod itu antonim kebalikannya dari aul. Kalau roddu naksun fisiham, yaitu total sahamnya lebih sedikit, waziyadah fi asl masalah, sedangkan asal masalahnya lebih banyak. Kalau aul naksun fi asl masalah, asal masalahnya lebih sedikit, ziyadatun fi maqdiri siham al mafrudoh, tapi lebih banyak jumlah saham yang seharusnya. Rod, pengertian rod dalam bahasa Arab berarti kembali atau dikembalikan. Adapun rod menurut istilah ilmu faraid adalah pengembalian sisa pembagian harta warisan kepada zawi al-furud selain suami atau istri. Jadi kalau misalnya aul itu semua ahli waris berhak. Jadi kita bisa langsung mengubah AM baru menjadi AM lama, AM awal jadi AM yang sudah terjadi aul. Nah, berbeda sama rod ini lebih kompleks karena ada pengecualiannya. Jadi apabila dalam ahli waris tersebut tidak ada suami atau istri, maka sisa pembagian tersebut ditambahkan atau dikembalikan kepada ahli waris zawil furud dengan cara menjadikan asal masalah dengan jumlah bilangan pembilangnya, jumlah bagian masing-masing ahli waris. Rod merupakan kebalikan dari awal. Jadi ada beberapa pendapat ulama. Ada 4 pendapat ulama tentang rod. Pertama, rod diperbolehkan untuk zawil furud nasabiah saja, keturunan saja. Berarti suami istri tidak boleh, tidak untuk suami istri. Pendapat yang pertama. Yang kedua, diperbolehkan untuk semua zawil furud, semuanya ahli waris tanpa terkecuali. Diperbolehkan untuk seluruh zawil furud kecuali suami, istri, dan nenek jika bersamanya salah satu zawil furud nasabiah. Tidak diperbolehkan pada suami istri, nenek jika bersama salah satu dari zawil furud nasabiah, cucu perempuan jika bersama anak perempuan, saudari seayah jika bersamanya saudari kandung, saudari seibu jika bersamanya ibu dan nenek. Ini ada 4 pendapat ulama. Kita akan mengambil pendapat yang pertama, yaitu diperbolehkan untuk zawil furud nasabiah saja, tidak untuk suami dan istri. Ingat ya, rod itu terjadi ketika tidak ada asobah. Berarti ketika ada asobah maka tidak akan terjadi rod. Jadi rod itu kita ngambil pendapat yang pertama, diperbolehkan untuk zawil furud nasabiah secara keturunan, entah itu bunuah anak, ukhuwah saudara, atau umum paman, tapi tidak paman asobah ya, tidak, berarti tapi tidak untuk suami atau istri, karena suami istri itu mendapatkan harta warisan karena alaqah zaujiyah, karena hubungan pernikahan, bukan karena nasab. Jadi al-qaul ar-rajih inna rod ala jami ashabil furud ma ada zaujain. Jadi pendapat yang paling kuat itu kalau rod itu boleh untuk seluruh zawil furud kecuali suami dan istri. Jadi siapa aja? Ada anak perempuan, ada cucu perempuan dari anak laki-laki, ada saudari kandung, ada saudari seayah,
ada ibu, ada nenek, ada saudara seibu, ada saudara seibu. Nah, sekarang pertanyaannya, kaifa idza kana ma'a dzawil furud ahadu zaujain. Jadi ada 4 kondisi ketika mengalami rot dalam ketika kita menghitung harta warisan. Yang pertama, ayakunal warasatu ashabu fardin wahid biduni ahadi zaujain. Kedua, ayakunal warasa ashabu furud muta'addid wala yujad ahadu zaujain. Yang ketiga, ayakunal warasa ashabu farad wahid wa ma'ahum ahadu zaujain. Yang terakhir, ayakunal warasa ashabu furud muta'addid wa ma'a wujud ahadi zaujain. Jadi, satu, jika terdapat satu ahli waris tanpa suami istri. Dua, jika terdapat beberapa ahli waris dengan bagian yang berbeda-beda tanpa suami istri. Jadi ahli waris seseorang meninggal dan meninggalkan, gak ada suami istri nih di situ, gak ada suami atau istri. Terus yang ketiga, jika terdapat satu ahli waris dan bersama suami atau istri. Yang terakhir, jika terdapat beberapa ahli waris dengan bagian yang berbeda dan bersama suami atau istri. Bagaimana nih? Ini cara penghitungannya masing-masingnya itu berbeda-beda. Yang pertama, bagaimana jika ahli waris tidak terdapat suami atau istri? Jadi kita bahas tadi kan yang berhak mendapatkan rot itu seluruh ashabul furud nasabiyah kecuali suami dan istri berarti. Nah, sekarang kasusnya itu terjadi rot dan tidak ada suami atau istri. Misalnya, seseorang meninggal dan meninggalkan 2 anak perempuan. 2 anak perempuan itu bagiannya 2/3, berarti AM-nya 3. 2/3 kali 3 2. Ternyata 2 nih. Berarti kan rot karena jumlah saham itu lebih kecil dari AM. Maka jumlah sahamnya hanya 2. Kondisi ini lebih kecil dari AM, yang mana AM-nya itu 3. Maka dilakukan rot, yaitu AM, ini AM awal, diubah menjadi jumlah saham real, yaitu 2. Ketika menghitung pembagian harta warisan. Jadi jatah ini tipe ya 2 anak ya, jatah 2 anak perempuan itu 2 kali 2. Jadi kita nggak 2 kali 3 kali harta warisan, tapi langsung 2/2 dikali harta warisan. Kita betulin dulu. Jadi misalnya hartanya ada 20 juta, berarti 2/2 dikali 20 juta, bukan 2/3 kali 20 juta. Karena ini cuma sendiri, nggak ada suami istri, jadi aman. Langsung pakai asal masalah yang terkena rot tadi. Sekarang, jika terdapat beberapa ahli waris dengan bagian yang berbeda-beda, nggak cuma satu ahli warisnya nih, tanpa suami istri, tapi tetap nggak ada suami atau istri. Ibu, seseorang meninggal dan meninggalkan ibu, 2 saudara si ibu. Ibu karena ada saudara jadi 1/6. 2 saudara si ibu itu jadi 1/3. 6 sama 3 6. 1/6 kali 6 1 sahamnya nih ibu. Terus 1/3 kali 6 2. Berarti 2 saudara si ibu sahamnya 2. Ternyata di total itu 3. Dan itu lebih sedikit dari 6. Maka terlihat jumlah saham real adalah 3. Maka AM berubah dari 6 menjadi 3. Jadi ibu bagiannya nih 1/3 dikali harta warisan. 2 saudara si ibu 2/3 dikali harta warisan. Jadi gampang kalau terjadi rot dan tidak ada suami atau istri. Yang rumit itu ketika terjadi suami atau istri. Karena harus ada yang kita buang dulu gitu istilahnya. Oke, kondisi yang ketiga. Bagaimana jika ahli waris terdapat suami atau istri? Yang pertama, jika terdapat satu ahli waris bersama suami atau istri. Suami, seseorang meninggal dan meninggalkan suami dan 2 anak perempuan. Suami ada anak berarti 1/4. 2 anak perempuan itu 2/3. 4 sama 3 AM-nya 12. 1/4 kali 12 3. 2/3 kali 12 8. Di total ternyata 11. Berarti terjadi rot, berarti kita harus benerin nih. Gimana ngitungnya? Jadi langsung aja bagiannya suami 1/4. Ini 1/4 1. Nah, anak langsung aja sisanya suami berapa? Kan 1/4 itu berarti dari 4/4. Berarti 2 anak itu 3/4 3. Oke, kayak gini ya. Jadi kalau misalnya ahli warisnya 1 bersama suami atau istri, ya kita langsung aja ikutin bagian bagiannya suami atau istri.
Misalnya bagian isi 1/8, dia 2 anak perempuan berarti 7/8 kayak gitu. Nih misalnya istri 1/4, 2 saudara seibu 1/3. Ternyata ayamnya 12, 3 sama 4 7. Ternyata 7 itu terjadi rot. Berarti langsung aja istrinya 1/4, 2 saudara seibu 3/4 kayak gitu. Sekarang bagaimana jika terdapat beberapa ahli waris dengan bagian yang berbeda-beda dan bersama suami atau istri? Sekarang beda-beda nih bagiannya. Misalnya seseorang meninggal dan meninggalkan istri. Istri, ibu, 2 saudara seibu. Istri nggak ada anak berarti 1/4. Ibu nggak ada ke anak tapi ada saudara 1/6. 2 saudara seibu lebih dari 1 berarti 1/3. 4, 6 sama 3 berarti ayamnya 12. 1/4 kali 12 3. 1/6 kali 12 2. 1/3 kali 12 4. 3 tambah 2 5. Tambah 4 9. Terus tipe lagi nih. 2 9 ya. Oke. Berarti harta yang ditinggalkan itu 480 juta. Kita coba hitung ya. Tadi kan 3 tambah 2 5, 5 tambah 4 9, ternyata 9. Sedangkan ayamnya 12, berarti terjadi rot. Harta yang ditinggalkan 480 juta. Berarti gimana nih hitungnya? Berarti istri tadi dapat 1/4 kan, gak ada anak. 1/4 langsung aja bagiannya 3. Tadi ayam pertama kita lihat nih, ayam pertama 12 ya. Jadi istri langsung 3/12 pakai AM yang awal dikali harta. 3/12 ini terus ya, 3/12 dikali hartanya 480 juta. Berarti sama dengan 120 juta kurang 0,1. Oke ya, jadi nih 3/12 dikali 480 juta sama dengan 120 juta. Berarti udah ketahuan berapa bagian warisannya istri, 120 juta. Nah, sisa hartanya berarti totalnya 480 juta dikurangin 120 juta. Dikurangin totalnya 360 juta. Nah, 360 juta ini untuk ibu dan saudara si ibu. Caranya gimana? Kita hitung ulang. Jadi kan istri udah dapat nih. Sisa nih 360 juta. Nah, kita hitung ulang. Ibu, saudara si ibu. Ibu itu 1/6, saudara si ibu 1/3. 6, 3, ayamnya 6. Baru ya, ayamnya 6. Terus ibu sahamnya 1, saudara si ibu sahamnya 2. Ternyata terjadi rot lagi. Tapi ini sudah tidak ada suami atau istri karena istri bagiannya sudah selesai. Berarti langsung aja pakai AM yang terjadi rot 1, 2, 3. Berarti 1/3 sama 2/3 dikali harta. Tapi ingat, harta ini bukan harta yang awal, tapi harta yang sisa 360 juta tadi. Berarti 1/3 kali 360 juta, 120 juta. 2/3 dikali 360 juta, 240 juta. Jadi itu ini agak banyak kurang 0. Oke, jadi ini bagaimana menghitung kalau terdapat beberapa ahli waris dengan bagian yang berbeda-beda, tapi ternyata kasusnya itu ada suami atau istri. Contoh, seseorang meninggal dan meninggalkan 1 anak perempuan. Coba, hartanya 100 juta. Oke kan? Terus sebentar. Hartanya 100 juta. 1 anak perempuan. 1 anak perempuan. Berarti AM 1 anak perempuan kan sendiri 1/2 nih. Berarti AM-nya 2. 1/2 kali 2 1. Ternyata kurang nih. Berarti kayak gimana? Berarti langsung aja 1/1 dikali harta deh. Jumlah harta 1/1 gitu ya. Jadi 1/1 dikali 100 juta. Ya kalau secara gampangnya itu mah dapat aja semuanya. Tapi harus kita tahu detail rumusnya. Jadi dia emang akan dapat semua langsung, tapi rumusnya dia bukan mendapatkan keseluruhan. Dia tetap bagiannya 1/2. Tapi ternyata terjadi rot, jadi dikembalikan ke anak perempuan.
Mungkin ternyata di sini nggak ada anak laki-laki, nggak ada cucu laki-laki, nggak ada saudara kandung, nggak ada paman kandung, nggak ada yang dapat asabah, nggak ada ahli waris lain. Sebenarnya kalau secara kita, oh langsung aja itu buat anaknya gitu ya. Tapi kita nggak bisa hitungannya menjelaskannya seperti itu karena sudah ada dalilnya. Kalau perempuan itu satu anak dapatnya 1/2, dia bisa dapat semuanya karena ada masalah namanya masalah rot. Oke, satu kasus lagi yang terakhir. Seseorang meninggal dan meninggalkan saudari kandung, saudari seayah, saudari seibu. Kita tulis dulu. Saudari kandung, satu-satu nih ya. Saudari kandung, saudari seayah, dan saudari seibu. Terus gimana? Harta ditinggalkan 450 juta. 450 juta. Saudari kandung sendiri berarti 1/2. Saudari seayah berarti 1/6. Soalnya saudari kandung dapat 1/2. Kalau saudari kandungnya dapat 2/3, karena lebih dari 1, saudari seayah terhalang. Tapi karena cuma ada sendiri 1/2, berarti saudari seayah itu dapat 1/6. Saudari seibu sendiri 1/6 juga. Berarti 6 sama 2. Berarti AM-nya 6. 1/2 kali 6, 3. Ini 1, ini 1. Ternyata di total 3, 1, 4, tambah 1, 5 ya. Oke, 5. Ternyata terus kita lihat ada suami atau istri nggak ada ya, berarti aman. Kalau aman berarti langsung 3/5, 1/5, 1/5 dikali harta, langsung aja 450 juta dibagi 5 berarti 90 juta ya. 90 juta kali 3 berarti 27 juta. 450 kali 5, bener kan ya, 90 juta berarti ini ini 70 ya, ini 90, ini juga 90, 90 180 tambah 270 jadi 450 juta habis deh berarti. Nah inilah cara menghitung kasus yang di dalamnya terdapat masalah rot. Oke, sampai sini semoga bisa dipahami. Yang penting kuncinya itu banyak praktek. Nanti kalau banyak praktek lama-lama kita hafal nih bagiannya fulan, bagian fulana berapa, apakah dia terhalang atau enggak. Oke, sampai sini. Nahtatim bilhamdalillah, alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirukum, syukran lakum jami'an, barakallahu lana wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.